Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa bisa diakhiri. Nah, saat ini kita akan belajar tentang transformasi, khususnya pada bab dilatasi. Bersama saya, Cindy Dwi Turseli Devi dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ terdapat dua buah gambar dengan ukuran yang berbeda. Gambar A dengan ukuran 60 x 20 cm dan gambar B dengan ukuran 120 x 40 cm. Artinya, terjadi perubahan ukuran dari gambar A ke gambar B. Ukurannya menjadi apa? Ya, menjadi lebih besar. Artinya, gambar A diperbesar sedemikian hingga sehingga menghasilkan gambar yaitu gambar B. Nah, anak-anak, setelah melihat dua gambar yang sudah Ibu contohkan tadi, apakah kalian bisa menyimpulkan apakah yang dimaksud dengan dilatasi? Mari kita bahas bersama-sama. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran, yaitu memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Jadi, hanya ukurannya saja yang berubah, tetapi tidak dengan bentuknya. Dilatasi ini ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala atau faktor pengalih. Apa sih titik pusat itu? Nah, titik pusat adalah suatu titik untuk mengetahui titik acuan pengukuran jarak dalam memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Nah, titik pusat ini ada dua, yaitu yang pertama, titik pusat O dengan koordinat 0,0 dan yang kedua, titik pusat P dengan koordinat A, B. Nah, untuk letak titik pusat dilatasi itu, yaitu ada yang berada pada bagian dalam seperti ini gambarnya, dan yang kedua ada yang berada pada bagian luar seperti ini, dan yang terakhir ada yang berada pada bagian tepi seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu faktor skala atau faktor pengalih atau faktor dilatasi, yaitu merupakan perbandingan dari jarak pusat dilatasi ke titik bayangan dan jarak dari pusat dilatasi ke titik asal. Nah, anak-anak, faktor skala ini biasanya disimbolkan dengan K. Jika K lebih dari 1, maka bangun tersebut akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, jika K sama dengan 1, maka bangun tersebut tidak mengalami perubahan apapun. Artinya, ukurannya tetap dan letaknya juga tetap. Jadi, dia tetap berada pada tempat semulanya dengan ukuran yang sama. Nah, jika K
terletak di antara 0 dan 1, maka bangun tersebut akan diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, jika K terletak di antara -1 dan 0, maka bangun tersebut akan diperkecil, tetapi letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan -1, maka bangun tersebut tidak akan mengalami perubahan ukuran, namun dia mengalami perubahan letak, yaitu berlawanan arah dengan pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang terakhir, jika K kurang dari -1, maka bangun tersebut akan diperbesar, tetapi letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, setelah mengetahui pengertian dari titik pusat dan faktor skala atau faktor pengalih, sekarang kita akan belajar bagaimana cara melukis bayangan hasil dilatasi pada bidang koordinat kartesius. Nah, langkah yang pertama dalam menentukan suatu bayangan hasil dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K, yang pertama adalah kita menggambar terlebih dahulu koordinat kartesiusnya dengan titik pusat O 0,0. Kemudian kita ambil sebarang titik, misalnya titik P dengan koordinat X, Y. Nah, kita tarik garis dari titik pusat ke titik P. Kemudian kita teruskan garis tersebut seperti ini. Nah, panjang garis dari titik asal atau dari titik pusat ke titik asal harus sama dari titik asal ke titik bayangannya. Jadi, panjang ini harus sama dengan panjang ini, sehingga nanti akan diperoleh P aksennya di sini. Nah, berapakah P aksennya? Yang pertama, perhatikan ini. Nah, kita tahu bahwa dari titik pusat ini ke titik X ini dia adalah X. Nah, tentunya dari titik P ini ke titik ini dia juga X. Nah, dari titik pusat ke titik Y di sini dia dikatakan Y. Maka untuk menentukan berapa jarak bayangannya, kita bisa menuliskannya X ditambah dengan X, berarti X ini, jarak ini adalah sama dengan jarak ini. Jadi X ditambah X ditambah X sebanyak K kali sesuai dengan faktor skalanya. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi K dikali X. Hal ini juga berlaku untuk Y. Nah, sehingga bisa didapatkan bahwa P aksen K dikali X, K dikali Y. Nah, jadi rumus dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K ialah jika terdapat suatu titik P, X, Y dilatasi terhadap titik O dengan faktor skala K, akan diperoleh suatu bayangan yaitu P aksen K dikali X, K dikali Y. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A 1,3, B 1,6, dan C 5,3. Gambarlah hasil bayangan
segitiga ABC setelah didilatasi dengan faktor skala 2 dengan titik pusat O 0,0. Nah, untuk menjawab contoh soal yang pertama, langkah-langkahnya yaitu kita gambar terlebih dahulu koordinat kartesiusnya seperti ini. Kemudian lihat titik pusatnya yaitu di titik O 0,0. Berarti di sini. Nah, sekarang kita letakkan titik-titik sudut yang sudah diketahui. Kita letakkan pada koordinat kartesius dari titik A, yaitu dengan koordinat 1,3. Kemudian titik B dengan koordinat 1,6. Dan titik C dengan koordinat 5,3. Nah, kemudian kita hubungkan titik-titik yang sudah ada ini sehingga menjadi sebuah segitiga. Nah, selanjutnya untuk menentukan bayangannya, kita tentukan untuk setiap titiknya terlebih dahulu. Untuk titik A, kira-kira di manakah letak titik A aksennya atau bayangannya? Nah, langkah yang pertama yaitu kita tarik garis dari titik pusat ke titik asal A ini, seperti ini. Nah, kemudian kita teruskan garis ini dengan jarak yang sama. Jadi, jarak titik pusat ke titik asal ini nanti akan sama dengan jarak dari titik asal ini ke titik bayangannya. Nah, seperti ini. Sehingga titik A aksennya berada pada titik yang warna kuning ini. Kemudian, untuk titik B-nya menggunakan langkah yang sama. Sebelum ke sana, kita perlu tahu dulu jarak dari titik pusat ini ke titik asal ini adalah 1. Kemudian faktor skalanya berapa? 2. Berarti 1 ditambah 1 hingga 2 kali. 1 ditambah 1 yaitu 2. Atau bisa kita tuliskan menjadi K dikali X sama dengan K-nya kan 2. 2 dikali dengan X-nya kan 1. 1 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Untuk Y-nya itu juga sama. Y-nya jaraknya berapa? Dari titik pusat ini ke titik A ini jaraknya adalah 3. Jadi Y ditambah dengan Y. Nah, kita perhatikan Y yang di sini yaitu 1, 2, 3. Jaraknya juga 3 satuan. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Atau KY sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, masih ingat rumusnya? P, X, Y didilatasi terhadap titik pusat O dengan faktor skala K, maka menghasilkan P aksen K dikali X, K dikali Y. Sehingga untuk titik A bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, lanjut ke titik B. Untuk titik B, langkah-langkahnya juga sama. Ayo, kira-kira ada di manakah bayangan dari titik B? Yang warna kuning kah? Atau ungu kah? Atau yang warna biru? Mari kita cek dengan cara yang sama. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi titik B aksennya yaitu ada pada bagian titik yang warna ungu ini. Nah, sekarang X aksennya berapa? Mari kita hitung bersama-sama. Nah, coba perhatikan titik B aksennya kan di sini. Titik B-nya kan di sini. Nah, jarak titik B, jarak titik pusat terhadap titik B pada garis ini dia adalah 1. Kemudian setelah diperbesar, kan bayangannya di sini. Maka jaraknya seperti ini. Nah,
Ini caranya sama seperti pada titik A tadi, sehingga diperoleh seperti ini. Untuk Y-nya juga seperti ini. Nah, sehingga bisa kita tuliskan B 1,6 didilatasi terhadap titik pusat O dengan faktor skala 2, maka B aksennya adalah 2,12. Ini B seharusnya. Nah, untuk titik C, langkah-langkahnya juga sama. Nah, sehingga diperoleh C aksennya yaitu 10,6. Ini harusnya adalah titik C. Nah, dari titik-titik tadi, kita kan sudah mendapatkan bayangan dari masing-masing titik. Kemudian kita hubungkan titik-titik itu, sehingga menjadi sebuah segitiga. Contoh soal yang kedua. Trapesium ABCD berkoordinat di A negatif 1,3, B 3,3, C 4,5, dan D negatif 1,5. Setelah didilatasi terhadap titik pusat O 0,0 menghasilkan bayangan dengan koordinat A aksen negatif 4,12, B aksen 12,12, C aksen 16,20, dan D aksen negatif 4,20. Tentukanlah faktor skala K yang digunakan untuk dilatasi trapesium ABCD menjadi trapesium A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Selanjutnya, kalian masih ingat bagaimana rumus dilatasi dengan titik pusat O dengan faktor skala K? Nah, ketika terdapat suatu titik P, X, Y didilatasi terhadap titik pusat O dengan faktor skala K, maka P aksen menjadi K dikali X, K dikali Y, sehingga dapat dituliskan menjadi Kx sama dengan X aksen. X aksen adalah hasil bayangan dari titik awalnya atau titik asalnya, atau bisa menggunakan KY sama dengan Y aksen. Nah, untuk menjawab soal atau contoh soal yang kedua ini, ambil salah satu titik dari titik A, B, C, D. Kita ambil titik A dengan koordinat negatif 1,3. Tadi kan menghasilkan suatu bayangan yaitu negatif 4,12. Maka kita substitusikan ke Kx sama dengan X aksen. K adalah yang kita cari. Kemudian substitusikan nilai X-nya, yaitu X adalah titik asalnya. Berapa? Ya, negatif 1. Sama dengan X aksen. X aksen adalah titik hasil bayangannya. Berapa? Ya, negatif 4. Sehingga K dikali dengan negatif 1 sama dengan negatif 4. Didapatkan K sama dengan negatif 4 dibagi dengan negatif 1. K sama dengan 4. Nah, jadi faktor skala yang digunakan untuk dilatasi trapesium ABCD menjadi trapesium A aksen, B aksen, C aksen, D aksen adalah 4. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Mari kita menyimpulkan materi dilatasi yang sudah kita pelajari tadi secara bersama-sama. Yang pertama dari pengertian atau definisi dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran, yaitu memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak merubah bentuk bangun tersebut. Nah, yang kedua, penentu dilatasi, yaitu ada
titik pusat dan faktor skala atau faktor pengalih atau faktor dilatasi. Dan yang ketiga yaitu rumus dari dilatasi. Jika ada suatu titik P dengan koordinat X, Y didilatasi terhadap titik O 0,0 dan faktor skala K, maka menghasilkan suatu bayangan yaitu P aksen menjadi K dikali X, K dikali Y. Kemudian yang terakhir ada faktor skala. Jika K lebih dari 1, maka bayangan tersebut adalah diperbesar dan terletak searah dengan bangun semula. Nah, jika K sama dengan 1, maka bangun tersebut tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Kalau bentuk memang tidak berubah ya. Maksudnya adalah tidak mengalami perubahan letak. Nah, untuk K di antara 0 dan 1, maka bangun tersebut akan mengalami perubahan ukuran yaitu menjadi diperkecil dan letaknya searah dengan bangun semula. Nah, kalau K di antara negatif 1 dan 0, maka bangun tersebut adalah diperkecil, namun letaknya berlawanan terhadap arah bangun semula. Nah, jika K sama dengan negatif 1, maka bangun tersebut tidak mengalami perubahan ukuran, tetapi dia mengalami perubahan letak, yaitu berlawanan terhadap atau berlawanan dengan bangun semula. Nah, yang terakhir, jika K kurang dari negatif 1, maka bangun tersebut adalah diperbesar dan terletak berlawanan arah dengan bangun semula. Wah, tidak terasa ya anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan melalui Google Form. Dan tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Nah, sebelum mengakhiri ini, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.